drive. Hell out on the other side of this bridge. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jason Bourne yang saat itu baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Diketahui beberapa tahun sebelumnya, Jason sempat mengalami kecelakaan saat menjalankan sebuah misi yang membuatnya kehilangan ingatan. Sejak saat itu, hampir setiap malam ingatan tersebut seolah kembali perlahan melalui mimpi-mimpinya. Karena hal itu, kekasihnya yang bernama Mary kemudian menyarankan Jason untuk menuliskan setiap mimpi yang ia alami agar potongan ingatan itu bisa lebih mudah dipahami. You should write it down. Sementara itu, di tempat lain, tempatnya di Jerman, terlihat para agen CIA sedang melakukan sebuah transaksi rahasia untuk membeli informasi yang sangat penting dari seorang informan. Operasi ini dipimpin oleh seorang perempuan bernama Pam, yang terus berusaha memastikan semuanya berjalan lancar sambil berkoordinasi dengan berbagai pihak. Pada awalnya, proses transaksi berjalan mulus. Seluruh percakapan bahkan bisa dipantau langsung oleh Pam tanpa ada hal mencurigakan. Dan uang pun hampir diserahkan. Tanpa disadari, sejak awal sudah ada seorang pria misterius yang mengikuti anak buahnya dan diam-diam melakukan sabotase. Anehnya lagi, pria tersebut justru dengan sengaja meninggalkan sidik jarinya pada salah satu bom gagal yang sengaja dipasang di lokasi. It's where we can. I have the seller on site and All right, Pam. Nggak lama kemudian, saluran komunikasi Pam tiba-tiba terputus dan seluruh anak buahnya yang di lapangan dihabisi. Akibatnya, CIA kehilangan informasi yang mereka incar sekaligus uang transaksi bernilai jutaan dolar. Menyadari situasi ini, Pam langsung mengerahkan seluruh timnya untuk segera menuju TKP. Di sisi lain, pria misterius yang ternyata bernama Kirill berhasil melarikan diri ke Tegal untuk menemui atasannya. Ciah, Tegal, di mana tuh di Bandung? Jakarta, yang kita sebut saja Asep. Diketahui bahwa Asep adalah seorang miliarder tambang asal Rusia yang selama ini mendanai seluruh operasi Kirill. Seorang pembunuh bayaran yang sangat ia percaya. Namun rupanya misi Kirill nggak berhenti hanya sampai mengambil informasi milik CIA. Ia juga diperintahkan untuk segera berangkat ke India karena Asep menginginkannya menghabisi Jason Bourne. Hal ini karena selama lebih dari 2 tahun terakhir, Jason diketahui hidup tenang di India bersama kekasihnya, menjauhi dari segala hal yang berhubungan dengan dunia intelijen. Namun dengan jam terbang yang tinggi, Jason sadar bahwa dirinya nggak akan pernah benar-benar aman. Karena itu, ketika ia melihat sosok Kirill tiba-tiba muncul di kotanya, ia langsung menyadari ada sesuatu yang nggak beres. Di sisi lain, Kirill mencoba mendekati seorang petugas sensus dan menyerahkan foto Jason dengan alasan bahwa itu adalah temannya yang hilang kontak. Sementara itu, Jason tanpa membuang waktu segera mengajak Mary untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya, situasi berubah menjadi aksi kejar-kejaran. Dalam pelarian itu, Jason menyadari bahwa kali ini ia nggak bisa sekedar menghindar. Ia pun langsung meminta Mary untuk mengambil alih kemudi, sementara dirinya bersiap dengan senjata untuk menghadapi Kirill. Namun alih-alih terus mengejar, Kirill justru menghentikan mobilnya, mengambil sebuah sniper dari bagasi, lalu bergerak menuju posisi yang lebih tinggi. Di sisi lain, Jason yang gak melihat mobil Kirill di belakang sempat mengira mereka berhasil lolos. Pada sampai akhirnya, Kirill berhasil menembak kepala Mary dan membuatnya tewas. Meski begitu, Jason gak langsung menyerah. Ia masih berusaha memberikan nafas buatan, berharap nyawa Mary bisa diselamatkan. Namun sayangnya, ia gagal dan harus merelakan Mary tenggelam ke dasar danau. You're gonna drive. Hell out on the other side of this bridge.
Sementara itu, dari atas jembatan, Kirill merasa puas karena mengira dirinya baru saja berhasil membunuh Jason beserta istrinya, yang menurutnya nggak mungkin selamat setelah jatuh ke danau. Di tempat lain, CIA masih terus berusaha mengidentifikasi pria misterius yang telah mencuri informasi sekaligus uang mereka. Meskipun sidik jari berhasil ditemukan, nggak ada satupun warga Jerman yang cocok dengan data tersebut. Bahkan saat ditelusuri lebih lanjut, muncul peringatan bahwa identitas pemilik sidik jari itu bersifat sangat rahasia. Di sisi lain, Kirill yang merasa misinya telah selesai langsung kembali menemui Asep untuk menagih bayaran. Sementara itu, Jason yang ternyata berhasil selamat menyaksikan dari kejauhan proses evakuasi Mary. Dengan perasaan terpukul, ia kemudian membakar semua foto dan identitasnya. Setelah itu, Jason kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil berkas-berkas penting serta senjata sebagai persiapan untuk melarikan diri sekaligus menyusun rencana balas dendam. Di kantor pusat CIA, PM terlihat menghadap atasannya untuk meminta izin mengakses file Treadstone, yaitu data pemilik sidik jari yang mereka temukan. Meski sempat ragu, atasannya akhirnya memberikan izin. Setelah file tersebut dibuka, terungkap bahwa sidik jari itu adalah milik Jason. Fingerprint left by the assassin. Want to know where you're going with this. Meski begitu, temuan tersebut justru terasa janggal bagi Pam karena operasi Treadstone seharusnya sudah dibubarkan sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan berdasarkan dokumen yang ada, para pimpinan operasi tersebut dikabarkan telah gugur dalam tugas dan hanya menyisakan 1 orang yang masih hidup. Dengan cepat, Pam segera menemui satu-satunya mantan pimpinan Treadstone yang tersisa, yang kita sebut saja Pak Tua, untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Dari percakapan itu, Pam mulai memahami seberapa berbahayanya Jason saat masih aktif sebagai bagian dari operasi tersebut. Di sisi lain, Jason kini dengan berani memasuki Italia menggunakan identitas aslinya, yang secara otomatis membuat keberadaannya terdeteksi oleh Interpol. Kembali ke Pam, ia sedang memimpin sebuah rapat dan menjelaskan bahwa 7 tahun yang lalu, dana pensiun CIA sebesar $20 juta sempat hilang saat proses transfer melalui bank di Rusia. Gak lama setelah kejadian itu, seorang politisi Rusia sempat memberitahu CIA bahwa pelakunya adalah orang dalam mereka sendiri. Sebelum akhirnya politisi tersebut ditemukan tewas, informasi yang sebelumnya hendak dibeli oleh Pam sebenarnya berkaitan dengan pembunuhan politisi itu, yang bisa mengarah pada pelaku pencurian dana pensiun tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Pam mengungkapkan bahwa pembunuhnya adalah Jason, yang saat itu bertindak atas perintah salah satu pimpinan operasi Treadstone yang tewas saat menjalankan misi. They were killed by Jason Bourne. And that we'd been ripped off by one of our own. Saat rapat itu berlangsung cukup panas, mereka tiba-tiba menerima kabar bahwa Jason berhasil diamankan di wilayah Nepal. Di sana, salah satu agen mencoba menginterogasinya, namun berbagai cara dan ancaman yang diberikan tetap nggak membuat Jason mau membuka suara. Nggak lama kemudian, agen tersebut menerima telepon dari CIA yang menyampaikan bahwa Jason adalah buronan utama sekaligus sosok yang sangat berbahaya. Dan tiba-tiba terungkap bahwa sejak awal Jason memang sengaja menyerahkan diri. Tujuannya adalah untuk meretas informasi yang ia butuhkan. Dan setelah semuanya didapat, ia langsung keluar tanpa terdeteksi CCTV. Ia juga mencuri sebuah mobil di basement. Setelah itu, Jason bisa mendengar percakapan antara Pam dan agen tersebut yang melaporkan bahwa ia baru saja kabur. Dari sana, Jason mengetahui bahwa dirinya dituduh melakukan sabotase serta pembunuhan dalam transaksi di Jerman sebelumnya. Sementara itu, Pam yang sudah sangat kesal memutuskan untuk berangkat ke Italia, namun atasannya memberikan syarat agar ia bekerja sama dengan Pak Tua karena dianggap paling memahami Jason dibanding agen lainnya. Di sisi lain, sebelum menuju Italia, Pak Tua sempat singgah di Belanda untuk menemui mantan bawahannya saat operasi Treadstone, yaitu Nicole, dan mengajaknya ikut dalam misi pencarian Jason. Diketahui bahwa Nicole dulu berperan sebagai mata-mata sekaligus penyalur logistik selama operasi berlangsung. Setelah itu, mereka pun segera berangkat ke Italia untuk menelusuri jejak Jason. Setibanya di sana, Pam dan tim CIA menganggap Jason melakukan kesalahan karena masuk menggunakan identitas aslinya. Namun, Nicole justru berpikir sebaliknya. Ia yakin tindakan Jason itu disengaja karena ia sedang mengincar sesuatu. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, Jason akhirnya tiba di rumah teman lamanya, Jarda, yang juga pernah terlibat dalam operasi
si Treadstone. Tanpa banyak basa-basi, Jason langsung menanyakan siapa pimpinan Treadstone saat ini. Namun Jarda menjelaskan bahwa operasi tersebut sudah dibubarkan sejak 2 tahun yang lalu. Jason yang gak mengetahui hal itu pun terkejut, terlebih saat mendengar bahwa atasannya telah tewas karena dianggap gagal menangani kasusnya. Hal ini justru membuat Jason semakin bingung, karena jika bukan pihak Treadstone, lalu siapa yang mengejarnya dan mencoba menjebaknya saat ini. Namun situasi tiba-tiba berubah ketika Jarda mencoba menghajar Jason, yang sebelumnya berusaha kabur setelah mengetahui Jarda melaporkannya ke polisi. Sebagai sesama mantan agen elit, keduanya memiliki kemampuan bertarung yang gak kaleng-kaleng, sehingga baku hantam berlangsung cukup sengit. Meski begitu, Jason akhirnya berhasil menghabisi Jarda dan untuk menghilangkan jejak, ia kemudian membakar rumah tersebut dengan memicu kebocoran gas dan menciptakan ledakan melalui alat pemanggang roti, tepat saat anak buah Jarda tiba di lokasi. Setelah itu, Jason melanjutkan perjalanannya menuju Berlin. Namun sebelum menjalankan rencananya, ia sempat berhenti di stasiun kereta untuk menyimpan barang-barang berharganya di loker penitipan. Selanjutnya, Jason menghubungi sejumlah hotel bintang 5 di kota tersebut untuk mencari keberadaan Pam yang kini menjadi target utamanya. Setelah menemukan informasi yang ia butuhkan, Jason langsung menuju hotel tersebut. Untuk mengetahui nomor kamar Pam, ia mendatangi resepsionis dan meminta disambungkan langsung melalui telepon, sehingga ia bisa melihat nomor kamar yang dituju. Dengan cara sederhana itu, Jason berhasil mendapatkan detail lokasi salah satu petinggi CIA. Pam tiba di markas rahasia CIA tanpa menyadari bahwa sejak keluar dari hotel ia telah diikuti oleh Jason, target yang sedang ia kejar. Setibanya di sana, Pam langsung memerintahkan timnya untuk mempercepat pelacakan. Sementara itu, Jason sudah bersiap di gedung seberang dengan sniper yang mengarah ke Pam. Namun sebelum menarik pelatuk, ia memilih menelepon Pam untuk memastikan apa sebenarnya yang mereka inginkan darinya. Pam menjawab bahwa ia ingin Jason bertanggung jawab atas kejadian di Berlin beberapa waktu lalu. Saat hendak mengeksekusi, Jason melihat keberadaan Nicole di lokasi tersebut dan mulai merasa ada yang janggal. Ia pun mengurungkan niatnya dan menawarkan pertemuan dengan Nicole sebagai perantara di tempat yang ia tentukan. Pam sempat mencoba berbohong dengan mengatakan gak bisa menemui Nicole. Tetapi Jason dengan tenang mengatakan bahwa mudah menemukan Nicole, karena Nicole berada tepat di depan Pam. Di sisi lain, Patua mencoba memperingatkan Pam agar menghentikan operasi pencarian Jason sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Namun Pam yang merasa ada sesuatu yang gak beres, tetap melanjutkan rencananya dan meminta Nicole untuk menemui Jason. Patua pun mengingatkan agar mereka menyiapkan penembak jitu untuk mendampingi Nicole jika tetap ingin melanjutkan operasi ini. Setelah itu, Nicole bersama beberapa agen pengawal dikirim menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Jason. Setibanya di sana, situasi kebetulan sedang ramai karena adanya aksi demonstrasi. Enggak lama kemudian, telepon Nicole berdering dan Jason memintanya untuk naik ke kereta yang berada di depannya. Salah satu agen segera mengikuti, namun kondisi kereta yang sangat padat membuat situasi menjadi kacau. Di tengah keramaian itu, Jason dengan cepat membawa Nicole keluar dan mengarahkan ke stasiun bawah tanah. Tanpa disadari Jason, pakaian Nicole telah dipasangi alat penyadap, sehingga seluruh percakapan mereka tetap bisa dipantau oleh Pam. Dari percakapan itu, Jason akhirnya mengetahui bahwa sidik jarinya ditemukan di TKP transaksi di Berlin. Meski begitu, ia langsung menegaskan bahwa dirinya telah difitnah dalam kasus sabotase tersebut. Namun sinyal mulai menghilang saat Jason membawa Nicole masuk ke sebuah ruangan tertutup. Di sana, ketika ia mendesak Nicole untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi, Jason tiba-tiba kembali mengingat potongan masa lalunya saat menjalankan misi di Berlin. Ia pun mencoba memastikan keterkaitannya dengan kematian seorang politisi Rusia. Namun Nicole mengaku nggak mengetahui apapun. Bahkan selama bertugas di Treadstone, ia nggak pernah mendengar bahwa Jason pernah dikirim ke Berlin. Kembali di markas, Pam mulai mempertimbangkan pengakuan Jason yang mengatakan bahwa dirinya sedang dijebak. Namun Patua menilai hal itu hanya membuang waktu dan menyarankan agar Pam segera mengerahkan timnya untuk menghabiskan
menghabisi Jason. Mengingat di luar kasus ini pun Jason sudah lama menjadi buronan CIA. Just broken. We broke it. Vincent Bourne knows something. Di tempat lain, Jason datang ke sebuah warnet untuk mencari informasi terkait kematian politisi Rusia yang ia yakini sebagai korban pembunuhannya di masa lampau. Dari penelusuran itu, ia menyadari bahwa peristiwa tersebut terjadi di Berlin dan merupakan misi pertamanya yang diperintahkan langsung oleh pimpinan Treadstone. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, salah satu anak buah kepercayaan Patua mengajaknya kembali ke TKP awal dan menunjukkan hasil penyelidikan yang diam-diam ia lakukan. Ia mengungkapkan bahwa penemuan sidik jari Jason terasa janggal dan ia sendiri meragukan bahwa Jason adalah pelakunya. Namun tiba-tiba Jason yang masih berusaha mengingat masa lalunya kemudian mendatangi hotel tempat ia dulu menjalankan misi tersebut. Bahkan memilih menginap di kamar yang sama. Ia berharap bisa mendapatkan kembali ingatannya dengan berada di lokasi kejadian. Namun belum lama ia masuk ke kamar, pihak resepsionis menyadari bahwa Jason adalah buronan Interpol dan segera melaporkannya ke polisi. Informasi itu pun sampai ke Pam yang langsung mengerahkan tim SWAT untuk menangkap Jason di hotel tersebut. Tepat setelah Jason berhasil mengingat secara utuh kejadian malam itu, pasukan SWAT sudah lebih dulu mengepung kamar tempat ia berada. Namun saat mereka masuk, Jason telah lebih dulu melarikan diri melalui jendela. Meski begitu, area sekitar hotel sudah dipenuhi oleh polisi. Ketika Jason mencoba kabur menggunakan kereta, keberadaannya langsung terdeteksi dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Karena nggak bisa lagi melarikan diri dengan kereta, Jason mengambil keputusan cepat dengan melompat ke sebuah kapal yang sedang melintas. Polisi yang melihat aksinya segera berusaha menghentikan kapal tersebut. Namun saking lisinnya Jason, ia kembali berhasil kabur dengan memanjat jembatan di atasnya, yang ternyata terhubung langsung ke stasiun kereta. Di sisi lain, Patua mulai merasa panik setelah mengetahui bahwa Jason telah mendapatkan kembali ingatannya. Sementara itu, Pam menyelidiki kamar hotel yang sebelumnya ditempati Jason untuk mencari petunjuk alasan ia memilih lokasi tersebut. Gak lama kemudian, ia menerima kabar bahwa polisi menemukan jasad anak buah kepercayaan Patua. Patua yang kembali ke hotelnya langsung menghubungi Asep dan meminta agar pembunuh bayaran terbaiknya diturunkan untuk menghabisi Jason, dengan tujuan menghentikan seluruh operasi pencarian ini. Dari sini terungkap bahwa Patua adalah dalang sebenarnya di balik pencurian dana pensiun CIA, yang kemudian membagi uang tersebut kepada Asep sebagai modal untuk membangun bisnis tambang minyaknya. Gak lama setelah Asep menutup telepon, Jason tiba-tiba sudah berada di belakang Patua. Ia tampak sangat marah setelah mengetahui bahwa kematian Mary ternyata hanya bagian dari upaya menutupi kasus korupsi 7 tahun lalu. Dalam kondisi emosi, Jason langsung menodongkan pistol. Patua yang merasa hidupnya sudah gak lama lagi akhirnya mengakui semua perbuatannya. Namun alih-alih menembaknya, Jason justru merekam seluruh pengakuan tersebut sebagai bukti untuk membersihkan namanya. Setelah itu, Jason meninggalkan Patua menuju stasiun kereta untuk mengambil barang-barangnya lalu pergi. Sementara itu, Pam mendatangi Patua karena kecurigaannya semakin kuat. Saat tiba, Patua justru dengan tenang mengatakan bahwa ia nggak menyesali perbuatannya, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya di hadapan Pam. Jason melanjutkan perjalanannya menuju Moskow. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu mengirimkan rekaman pengakuan Patua kepada Pam sebagai bukti bahwa dirinya nggak bersalah. Meski begitu, pihak CIA tampaknya belum sepenuhnya puas dan tetap melanjutkan operasi pencarian terhadap Jason. Di Moskow, Asep kembali menemui Kirill dan mengabarkan bahwa Jason masih hidup. Ia pun segera memerintahkan Kirill untuk menghabisinya sebelum pengakuan Patua benar-benar menyeretnya ke masalah hukum. Sementara itu, Jason telah tiba di Moskow. Meski tujuannya masih belum jelas, mengingat dalang utama sudah terungkap. Menariknya, Kirill ternyata bukan pembunuh bayaran biasa, melainkan salah satu pasukan khusus Rusia yang sengaja disewa oleh Asep. Hal ini membuatnya cukup mudah untuk melacak keberadaan Jason, terlebih dengan bantuan kepolisian Rusia yang juga sudah diminta oleh Pam untuk ikut memburu Jason. Ternyata tujuan Jason datang ke Moskow adalah mencari seorang perempuan
perempuan. Namun sayangnya perempuan tersebut diketahui sudah pindah sejak beberapa bulan sebelumnya. Saat Jason hendak pergi, polisi lebih dulu mengepung area tersebut. Ia pun mencoba melarikan diri secepat mungkin, tetapi Kirill berhasil menemukannya dan langsung melepaskan tembakan. Beruntung, polisi sempat menangkap Kirill karena mengira ia hanya preman, sehingga Jason berhasil lolos meski pundaknya sempat tertembak. Karena luka di pundak Jason harus segera diobati, sedangkan Kirill juga terus mengejarnya setelah dilepaskan oleh polisi. Jason akhirnya nekat masuk ke dalam supermarket dan mengambil alkohol untuk mengobati lukanya. Namun begitu Jason keluar dari supermarket, beberapa polisi sudah berjaga di sana dan bersiap menangkapnya. Namun Jason masih mencoba menghajar para polisi itu dan kabur menggunakan taksi curian. Tapi tentu keberadaan Jason sudah diketahui polisi dan membuatnya terus dikejar termasuk oleh Kirill. Gak hanya polisi, tapi ternyata agen khusus Rusia juga ikut dikerahkan untuk menangkap Jason. Namun dengan kemampuannya, Jason terus berhasil memanfaatkan berbagai kesempatan untuk bertahan dan bahkan berhasil melumpuhkan beberapa kendaraan polisi serta agen yang mengejarnya. Hingga akhirnya, kini menyisakan Jason dan Kirill yang membuat mereka berdua kejar-kejaran dengan sangat sengit. Pada akhirnya, saat Kirill berhasil mendekati mobil Jason, baku tembak pun terjadi. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Jason berhasil menembak ban mobil Kirill hingga kendaraan tersebut kehilangan kendali dan menghantam pembatas jalan dan membuat Kirill nggak berdaya. Jason sempat turun dan berniat menghabisinya. Namun ia mengurungkan niat tersebut setelah teringat janjinya kepada Mary untuk nggak membunuh lagi. Ia pun memilih pergi begitu aja, karena sebenarnya bagi Jason, semua sudah berakhir. Karena dalang utamanya telah terungkap. Dan gak lama kemudian, Asep juga akhirnya berhasil ditangkap oleh CIA dengan bantuan Interpol atas dugaan korupsi. Setelah semua yang terjadi, diketahui bahwa Jason datang ke Moskow dengan tujuan menemui anak dari politisi Rusia yang dulu ia bun-bun. Dalam pertemuan itu, Jason menjelaskan bahwa kabar yang selama ini beredar yang menyebut politisi tersebut tewas akibat dibunuh oleh istrinya sebelum sang istri juga mengakhiri hidup adalah sebuah kebohongan karena dia akhirnya mengakui bahwa dialah pembunuh utamanya saat dulu dia diminta menjalankan misi pertamanya. Singkat cerita, setelah semua itu, Jason kembali menghubungi Pam untuk memastikan alasan CIA masih memburunya. Namun di luar dugaan, Pam justru mengucapkan terima kasih karena berkat tindakan Jason, kasus korupsi besar di dalam CIA akhirnya berhasil terungkap. Ia juga menegaskan bahwa pencarian terhadap Jason akan dihentikan, sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas kematian Mary yang terjadi tanpa sengaja. Setelah percakapan itu berakhir, Jason menutup teleponnya dan langsung pergi untuk melanjutkan kehidupannya. Dan film ini pun berakhir. Kisah Jason Bourne menunjukkan bahwa masa lalu seberapa jauh pun kita coba lari, pada akhirnya tetap akan menemukan jalannya kembali. Namun yang jadi pembeda bukanlah masa lalunya, melainkan bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Jason nggak hanya berusaha bertahan hidup, tapi juga berani menghadapi kebenaran, mengakui kesalahan, dan memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Dari sini kita bisa melihat bahwa tanggung jawab dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri adalah langkah awal untuk benar-benar bebas. Seperti yang pernah dikatakan oleh Carl Jung, saya bukanlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi. Bingung kan lu? Hahaha, sama saya juga bingung. Dalam konteks film ini, Jason adalah bukti nyata bahwa seseorang tidak harus selamanya terikat oleh masa lalunya. Ia bisa memilih jalan baru, meskipun harus melewati proses yang berat dan penuh konsekuensi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kisah Jason ini? Coba kalian komen di bawah. Dan kalau ada film yang kalian rasa perlu kita bahas, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Sambil klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita dan film-film seru lainnya. Oke, see you next time and goodbye.